Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lili Guici tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ujian untuk masuk ke PT atau perusahaan Alfamart ya. Tetapi untuk yang saya bahas ini untuk lulusan S1, D3 atau D4 ya, karena saya dulu ikutnya itu pakai sarjana yang S1. Nah, formasinya itu pas saya ikut itu franchise marketing koordinator. Ada juga yang akunting ya, nah, gitu. Intinya untuk lulusan S1 itu semua formasi dari lulusan S1 tesnya itu sama saja ya. Nah, untuk yang lulusan SMA atau cruise store itu saya belum tahu ya karena belum pernah mengikuti yang untuk cruise store itu. Nah, oke. Nah, jadi ini real berdasarkan pengalaman yang sudah saya ikuti ya, yaitu ujian untuk masuk ke Alfamart. Oke, langsung saja kita bahas slide kedua. Jadi untuk yang pertama itu adalah ada cek kesehatan ya. Ada cek kesehatan untuk yang pertama. Jadi ada tiga tahap. Yang pertama cek kesehatan, kemudian kita lanjut yang kedua itu ada psikotes ya. Yang pertama cek kesehatan, yang kedua setelah lanjut ya setelah lolos, kalau tes kesehatan lolos kemudian psikotes. Nah, setelah psikotes lolos itu ada interview. Nah, jadi pada saat itu langsung pengumuman ya. Jadi pada saat itu cek kesehatan oke, sudah oke, psikotes, kemudian kalau lulus baru interview. Jadi nggak ada PHP jadi perusahaan gitu. Jadi langsung pengumuman pada saat itu. Ketika gagal ya sudah langsung pulang gitu. Jadi memang bagus ya menurut saya karena kadang kan ada yang perusahaan yang menunggu informasi ya, nah, kayak gitu. Kalau ini kan di Alfamart itu menurut saya rekrutmennya sangat bagus karena pengumuman pada hari itu juga. Jadi peserta nggak nunggu. Misal berhasil pun di hari itu, gagal pun langsung diumumkan di hari itu. Tuh. Nah, oke. Di cek kesehatan itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada ukur tinggi badan ya. Nah, tetapi pada saat itu nggak dikasih tahu ya standar tingginya berapa gitu. Intinya cuma ukur tinggi badan, kemudian berat badannya juga ya, ditimbang, kemudian suruh menunjukkan giginya ya, disuruh meringis dan juga ini ya membuka mulut, kemudian tangan juga, tangan disuruh dibolak-balik gitu. Nah, kemudian setelah itu ada tes buta warna ya. Jadi yang bulat-bulat itu ya, bulat-bulat nanti untuk menebak angka gitu. Nah, seperti itu. Itu di cek kesehatan ya. Nah, nanti kalau di cek kesehatannya lolos ya. Nah, kalau kemarin itu cek kesehatan dan psikotes jadi satu ya. Nah, jadi setelah cek kesehatan sudah dicek, lanjut ke psikotes. Nah, di psikotes ini ada dua tahap. Yang pertama ada tes Army Alpha Intelijensi ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Itu ada 12 soal ya. Soalnya sangat mirip sekali dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Bahkan soalnya itu sama ya. Yang beda hanya di nomor berapa itu yang disuruh mencoret angka. Nah, itu saja. Yang lainnya itu sama saja ya. Soalnya itu tes Army Alpha Intelijensi ada 12 soal itu sama ya. Jadi teman-teman bisa lihat cek ya video saya sebelumnya tes Army Alpha Intelijensi. Kalau teman-teman sudah mempelajari otomatis nanti pada saat psikotes itu gampang banget buat ngerjainnya gitu. Kemudian setelah tes Army Alpha Intelijensi, kemudian lanjut ke tes CFIT ya. Jadi nanti ada gambar-gambar ya. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Tes CFIT itu ada 4 ini, ada 4 kolom ya. Masing-masing kolom itu soalnya sekitar 12 atau 13. Nah, nanti diberi waktu sekitar 3 menit ya. 3 menitan semua untuk kita mainnya nanti logika. Jadi logika untuk menebak gambar yang pertama di kolom pertama itu gambar yang berkelanjutan, misal tanda panah ke atas, ke kanan, ke bawah. Nah, selanjutnya apa? Nah, ada tes kedua juga gambar yang mirip itu bagaimana? Dua gambar yang mirip. Nah, seperti itu. Itu untuk tes CFIT. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Biar nanti teman-teman bisa tahu ya.
Dan pada saat tes nanti udah nggak usah mikir lagi, gampang karena saya hafal juga gambar-gambarnya. Gambar-gambar yang diujikan saya masih hafal gitu. Jadi nanti saya cari informasinya. Nah, kemudian ada juga tes wawancara. Nah, tes wawancara ini ada 2 kali ya. Yang pertama wawancara dengan HRD-nya ya. Yang kedua wawancara dengan usernya. User itu ya yang nanti yang di posisi yang dilamar gitu. Kalau yang dengan HRD itu secara umum ya. Tapi untuk yang user itu nanti pembahasannya lebih dalam gitu. Nah, gitu ya. Jadi wawancara. Jadi ketika psikotes sudah diumumkan, oh lolos, baru lanjut wawancara. Tapi kalau pada saat psikotes itu sudah diumumkan tidak lolos, ya sudah pulang ya. Berarti sudah lolos, sudah nggak lolos maksud saya gitu. Nah, ketika lolos, oke lanjut tes wawancara HRD. HRD dulu ya, nanti setelah wawancara HRD sudah selesai disuruh pulang dulu ya, menunggu pengumuman selanjutnya untuk wawancara user gitu. Jadi sekitar 2 hari kemungkinan ya, dua hari itu nanti akan ada WA masuk ke WA peserta ya yang lolos ke wawancara user. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin seperti itu ya untuk pembahasannya. Nanti akan kita bahas untuk soal selanjutnya yang CFIT itu. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga membantu untuk teman-teman yang mau masuk ke perusahaan Alfamart ya. Dan saya tegaskan lagi ya, ini untuk yang lulusan S1 yang saya bahas ya. Nah, gini, mana tadi? Yang S1 nih. Nah, ini kan untuk lulusan sarjana D3 dan juga D4 gitu. Ya. Jadi yang saya bahas ini untuk yang lulusan sarjana ya. Formasinya semua formasi yang minimal itu pendidikannya sarjana itu soalnya itu sama ya. Karena pada saat itu saya juga dengan formasi yang lain sama saja. Kemarin ada pada saat saya ujian itu ada 2 formasi ya. eh, Franchise marketing coordinator sama kalau nggak salah staff accounting gitu. Nah, itu tesnya itu sama saja gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman buat yang mau mempersiapkan ujian. Oke, jangan lupa juga buat like, comment, dan juga subscribe dan komen bila ada perlu bantuan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.